Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Disturbia yang dirilis pada tahun 2007. Di dalam film ini bercerita tentang seorang remaja bernama Kyle yang selalu membuat masalah di sekolah. Akibatnya dirinya harus menjadi tahanan rumah selama 3 bulan. Selama ditahan di rumah, Kyle mulai mencurigai tetangganya yang merupakan seorang psikopat. Dalam penyelidikannya, Kyle dibantu oleh 2 temannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Kyle dan juga ayahnya yang sedang memancing. Kyle dan ayahnya jarang berlibur bersama karena ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai penulis buku. Oleh karena itu mereka berdua sangat senang ketika pergi berlibur bersama. Ketika mereka hendak pulang ke rumah, mobil yang dikendarai Kyle dan ayahnya mengalami kecelakaan parah sehingga menyebabkan ayah Kyle meninggal dunia. Kyle menjadi sangat sedih karena ayahnya meninggal tepat di depan matanya. Sejak kematian ayahnya, Kyle menjadi pendiam dan cenderung menutup diri. Kyle dirundung rasa bersalah karena saat kecelakaan dirinya lah yang mengendarai mobil. Di sekolah, ia kerap mengalami masalah apalagi ketika seseorang membicarakan tentang mendiang ayahnya. Setahun pun berlalu semenjak ayah Kyle meninggal. Lagi-lagi, Kyle membuat masalah dengan memukul gurunya. Kyle memukul gurunya karena gurunya itu membicarakan tentang ayahnya. Setelah pemukulan yang dilakukan, Kyle langsung dibawa ke pengadilan setempat. Kemudian hakim memberi hukuman pada Kyle selama 3 bulan menjadi tahanan rumah. Kyle tidak dipenjara karena dirinya masih di bawah umur. Di rumah, Kyle diberi gelang kaki pelacak yang akan berubah warna menjadi merah ketika Kyle berada di luar jangkauan rumahnya. Jika Kyle terus berada di wilayah luar rumahnya selama 10 detik, maka para polisi akan segera datang untuk menangkapnya. Awalnya Kyle sangat senang ketika dirinya menjadi tahanan rumah selama 3 bulan. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk bermain game dan bermalas-malasan. Hal itu tentu tidak disukai oleh ibunya sendiri. Oleh karena itu, ibunya pun mematikan akses internet di rumahnya dan tidak mengizinkan Kyle menonton televisi. Ibu Kyle meminta Kyle untuk melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat seperti membersihkan rumah. Kyle merasa hampir gila karena dirinya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Suatu hari, Kyle melihat sebuah keluarga pindah ke samping rumahnya. Hal yang paling menarik dari keluarga itu adalah adanya seorang gadis cantik yang memiliki tubuh yang seksi. Ketika sedang memata-matai keluarga itu, Kyle diganggu oleh anak kecil yang tinggal di dekat rumahnya. Hal tersebut menyebabkan dirinya keluar dari zona amannya yang membuat polisi pun segera datang ke rumah. Karena Kyle tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi, ia pun memasang tali di sekeliling rumahnya. Di saat bersamaan, Kyle menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan tetangga-tetangganya merupakan sebuah tontonan yang menarik. Sejak saat itu, ia sering memata-matai tetangganya dengan menggunakan teropong. Tetangga yang paling sering ia mata-matai adalah gadis yang tinggal di sebelah rumahnya. Kyle sudah tertarik dengan gadis itu sejak hari pertama si gadis menjadi tetangganya. Kyle sering memata-matai si gadis ketika berenang, bahkan ketika gadis itu sedang ganti baju. Beberapa hari kemudian, teman Kyle yang bernama Ronnie datang mengunjunginya. Kyle langsung memberitahu Ronnie tentang hobi barunya memata-matai tetangganya. Lalu ia memberitahu Ronnie tentang gadis seksi yang sering berenang. Ronnie bertanya mengapa Kyle tidak berkenalan dengan gadis tersebut. Kyle pun langsung memberitahu Ronnie bahwa dirinya terkendala alat pelacak yang ada di kakinya. Keesokan harinya, Kyle sengaja menarik perhatian si gadis agar ia bisa berkenalan dengannya. Kyle pun tahu jika gadis itu bernama Ashley. Ashley pindah ke kota tersebut karena ibunya ingin mengawasi ayahnya yang suka berselingkuh. Ketika Kyle sedang memata-matai Ashley, Ashley secara tidak sengaja melihat ke arah Kyle. Kyle pun menjadi kaget dan takut jika Ashley menyadari kehadirannya. Lalu Kyle ketiduran setelah ia selesai memata-matai Ashley. Ketika ia terbangun di tengah malam, Kyle secara tidak sengaja melihat tetangganya yang bernama Pak Robert baru saja pulang ke rumah. Perhatian Kyle terfokuskan pada mobil Pak Robert yang mengalami sedikit penyok. Lalu ia ingat sebelumnya ia menonton berita tentang menghilangnya seorang wanita. Sebelumnya, wanita itu dijemput oleh mobil yang sama persis dengan mobil Pak Robert sebelum akhirnya menghilang. Kecurigaan Kyle pun semakin kuat terhadap Pak Robert. Kemudian ia menceritakan hal itu pada Ronnie sambil melihat Ashley berenang. Akan tetapi sepertinya Ashley telah sadar jika dirinya sedang dimata-matai. Ashley pun berhenti berenang dan segera pergi ke rumah Kyle.
Kiel dan Ronnie sangat panik ketika Ashley datang ke rumah. Karena takut ketahuan, Kiel dan Ronnie mengelak dengan mengatakan bahwa teropongnya digunakan untuk memata-matai Pak Robert yang mereka curigai sebagai penculik gadis yang diberitakan menghilang. Sejak saat itu, Ashley menjadi teman mereka dan turut ikut dalam penyelidikan mereka. Dalam penyelidikan yang mereka lakukan, mereka menemukan bahwa kasus penculikan sang wanita sama dengan kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi 3 tahun yang lalu. Wanita-wanita yang telah dijadikan korban memiliki kesamaan, yaitu berambut warna merah. Lalu polisi menemukan mayat korban telah diawetkan dan disimpan di ruang bawah tanah rumah si pembunuh. Tujuan mayat itu diawetkan adalah agar si mayat tidak mengeluarkan bau busuk yang bisa mendatangkan kecurigaan terhadap penduduk di sekitar rumah pembunuh tersebut. Namun hingga kini pihak polisi belum bisa mengungkap siapa pembunuhnya. Kemudian mereka pun menunggu Pak Robert pulang ke rumah hingga malam hari. Pak Robert pulang ke rumahnya bersama dengan seorang wanita. Ashley dan Kiel pun mulai memata-matai Pak Robert dan merekam apapun yang dilakukan olehnya. Ketika Ashley dan Ronnie sudah pulang, Kiel melihat sendiri bahwa sang wanita dikejar-kejar oleh Pak Robert. Kiel sudah sangat panik hingga ia tak sengaja menyalakan flash kameranya. Hal itu pun membuat Pak Robert melihat ke arah rumah Kiel. Tak lama kemudian, wanita itu pun pergi dari rumah Pak Robert. Keesokan harinya, Kiel terbangun dan melihat Pak Robert ada di dalam rumahnya. Kiel pun menjadi sangat kaget ketika Pak Robert muncul di dekatnya. Lalu ibu Kiel bercerita bahwa Pak Robert telah membantunya memperbaiki mobilnya yang mogok. Kemudian Kiel menceritakan hal itu kepada Ashley. Ashley berpikir mungkin Pak Robert mendekati ibu Kiel memiliki maksud dan tujuan tertentu. Lalu ia memberitahu Kiel bahwa akan ada pesta di rumahnya nanti malam. Karena Kiel iri dia tidak bisa ikut ke pesta itu, Kiel mengganggu Ashley dengan menyalakan lagu menggunakan speaker di rumahnya hingga para tamu pesta kebingungan. Ashley pun dengan cepat datang ke rumah Kiel untuk mematikan lagu tersebut. Lalu Ashley menyadari bahwa sejak dia pindah ke sana, Kiel telah memata-matai apapun yang dia lakukan. Kiel mengaku bahwa dirinya memang selalu memperhatikan Ashley. Lalu Kiel menyatakan rasa sukanya pada Ashley. Hal serupa juga dirasakan oleh Ashley dan mereka berdua pun berciuman. Ketika berciuman, Ashley dan Kiel melihat Pak Robert membawa sebuah kantong besar berisi noda darah dari dalam rumahnya. Kantong tersebut dibawa ke dalam garasinya. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk bisa masuk ke garasi Pak Robert dan melihat isi dari kantong tersebut. Di sini, Ronnie bertugas masuk ke rumah Pak Robert, sedangkan Ashley akan mengawasi Pak Robert yang sedang pergi ke supermarket. Di dalam misi yang mereka lakukan, Ashley kehilangan jejak Pak Robert. Ia pun memberitahu Kiel dan meminta Ronnie untuk segera kembali ke rumah. Ketika akan kembali ke tempat Kiel, Ashley dicegat oleh Pak Robert. Pak Robert masuk ke mobil Ashley dan meminta privasinya. Ia meminta Ashley untuk berhenti mengikutinya. Di sisi lain, Ronnie berhasil menyelesaikan misinya untuk mencari kode akses ke garasi Pak Robert. Setelah itu, Ashley meminta mereka untuk berhenti curiga pada Pak Robert karena dia merasa Pak Robert bukan orang jahat. Malam harinya, Ronnie dan Kiel memutuskan untuk menyelinap masuk ke rumah Pak Robert. Tapi sayangnya, Ronnie meninggalkan ponselnya di mobil Pak Robert saat dia mencoba mengambil kode akses garasi milik Pak Robert. Karena hal tersebut, Kiel meminta Ronnie untuk masuk ke garasi rumah Pak Robert. Ronnie membawa sebuah kamera bersamanya untuk merekam isi rumah Pak Robert, sedangkan Kiel akan mengawasi keberadaan Pak Robert. Ronnie berhasil mengambil ponselnya, lalu saat dia mencoba membuka kantong berisi darah, ia tak sengaja menjatuhkan kameranya. Ronnie pun dikejar-kejar oleh Pak Robert. Hal itu membuat Kiel menjadi khawatir dan dia segera keluar dari zona amannya untuk pergi ke rumah Pak Robert. Tak lama kemudian, polisi datang dan mulai menangkapnya. Kiel memberitahu polisi tentang temannya yang ada di dalam rumah Pak Robert, tapi Pak Robert menyangkal hal tersebut. Kiel juga memberitahukan tentang kantong besar yang berisi mayat di dalam garasi. Polisi pun segera mengecek kantong itu dan ternyata isinya bukanlah mayat manusia, melainkan mayat seekor rusa. Setelah itu, polisi dan pihak pengadilan memberitahukan ibu Kiel tentang tuduhan palsu yang dilakukan oleh Kiel pada Pak Robert. Ibu Kiel memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Robert dan meminta maaf secara langsung. Lalu Kiel mendapatkan pesan yang memintanya untuk melihat ke lemarinya. Setelah melihat ke lemari, Kiel kaget karena Ronnie hanya mengeprank dirinya. Kiel pun merasa lega karena Ronnie dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Kiel memeriksa kembali rekaman dari rekaman yang dibawa Ronnie sebelumnya. Kiel mulai menyadari ada hal yang aneh dari rekaman tersebut.
Dari hasil rekamannya, Kiel menemukan mayat wanita yang diletakkan di dalam ventilasi rumah Pak Robert. Kiel sangat panik dan segera memeriksa keadaan ibunya. Namun ibunya dan Pak Robert telah menghilang entah kemana. Rupanya sebelum itu Pak Robert telah memukul dan menyekap ibu dari Kiel. Dan kini Pak Robert akan mengincar Kiel dan Ronnie. Karena tahu dirinya dalam bahaya, Kiel meminta Ronnie untuk ke kamarnya. Akan tetapi si Ronnie telah dipukul hingga dia menjadi pingsan. Kemudian Pak Robert pergi ke kamar Kiel dan segera menyekap Kiel. Pak Robert berencana untuk membuat kisah pembunuhan dan membuat Kiel menjadi tersangka di dalam pembunuhan tersebut. Tapi sebelum rencananya berjalan, Ashley datang ke rumah Kiel dan membantu Kiel melepaskan diri dari Pak Robert. Kiel meminta Ashley untuk pulang ke rumahnya dan menelpon polisi, sedangkan Kiel akan pergi ke rumah Pak Robert untuk menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, seorang polisi datang ke rumah Kiel untuk memeriksa keadaan Kiel karena dia menerima laporan bahwa Kiel telah melewati batas zona aman. Akan tetapi polisi itu tidak menemukan keberadaan dari Kiel. Ketika ingin melapor ke pusat, polisi itu dibunuh oleh Pak Robert. Kembali lagi ke Kiel. Setelah masuk ke rumah Pak Robert, Kiel menemukan banyak mayat perempuan yang telah diawetkan. Mayat-mayat itu memiliki rambut berwarna merah dan sama persis dengan ciri-ciri mayat yang menjadi korban pembunuhan berantai 3 tahun yang lalu. Ia juga menemukan wig dan pakaian wanita. Ternyata wanita yang dibawa Pak Robert ke rumahnya telah dibunuh dengan sangat sadis. Pak Robert berpura-pura menjadi wanita itu agar tidak menimbulkan kecurigaan pada Kiel yang sempat melihat dirinya bersama wanita tersebut. Kemudian Kiel menemukan ruang rahasia yang tersambung ke garasi rumah Pak Robert. Di sana dia menemukan lebih banyak mayat wanita. Kiel pun menemukan keberadaan dari ibunya yang disekap oleh Pak Robert. Ketika akan melepaskan ibunya, Pak Robert sudah ada di sana dan terjadilah pertarungan antara Kiel dan juga Pak Robert. Singkat cerita, Pak Robert akhirnya berhasil dibunuh oleh Kiel. Setelah kejadian itu, Kiel dibebaskan dari hukumannya karena dia berhasil mengungkap pembunuhan berantai yang telah diselidiki selama 3 tahun. Kemudian Kiel pergi menemui Ashley dan mereka pun berciuman sambil direkam oleh Ronnie. Dan cerita pun selesai.